Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi peluang. Nah, kita akan ke definisinya terlebih dahulu. Jadi, setiap kejadian atau peristiwa itu mempunyai peluangnya masing-masing. Dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut dengan distribusi. Jadi distribusi peluang untuk suatu variabel acak menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi untuk setiap nilai variabel acak. Nah, distribusi peluang didefinisikan sebagai suatu fungsi peluang dinotasisikan dengan Px atau Fx yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Nah, di definisi distribusi peluang tadi kita selalu mengatakan atau membicarakan tentang variabel acak. Nah, apa itu variabel acak? Nah, kita juga akan mencari definisinya. Jadi, variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini variabel acak terdapat ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit ini berupa bilangan cacah yang diperoleh dengan hasil membilang yang menyatakan banyak objek yang mempunyai sifat tertentu. Contohnya saja banyaknya siswa, kemudian banyaknya mobil atau sesuatu yang bisa kita peroleh dengan cara membilang, yaitu bilangan cacah ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah variabel acak kontinu. Variabel ini berupa bilangan real yang diperoleh dari hasil pengukuran. Biasanya merupakan nilai pada suatu interval tertentu. Misalnya saja kita mencari panjang dan lebar sebuah papan tulis dalam meter. Jadi di sini kan bilangannya berupa bilangan real, bukan kita mencacah tapi mengukur. Nah, setelah kita tahu definisi dari variabel acak dan jenis-jenisnya, kita sekarang adalah ke jenis distribusinya. Nah, berdasarkan variabel acaknya yang sudah kita pelajari tadi, variabel acak ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, maka ada dua jenis distribusi, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Diskrit jika variabelnya variabel acaknya diskrit, dan distribusi peluang kontinu jika variabel acaknya adalah kontinu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang distribusi peluang diskrit, yaitu berarti yang mempunyai variabel acak diskrit dengan cara yang variabelnya berupa bilangan cacah tadi ya. Oke, pengertiannya adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Nah, untuk distribusi peluang diskrit mempunyai syarat Fx atau Px-nya lebih dari 0. Artinya nilai peluang selalu lebih besar dari 0. Yang kedua, sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga Px-nya sama dengan 1. Artinya jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Nah, penyajiannya distribusi peluang diskrit dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik maupun persamaan. Nah, agar lebih memahami tentang distribusi peluang diskrit, mari kita masuk ke contoh soal. Yang contoh soal pertama, tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar sebanyak 3 kali dan buatlah tabelnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu pelemparan uang logam sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya, banyak titik sampelnya yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi S-nya atau sampelnya yaitu bisa saja angka semua, angka 2, gambar 2 ataupun gambar semua. Jadi totalnya ada 8. Nah, setelah kita mencari nilai NS-nya, maka selanjutnya kita akan mencari NA-nya, yaitu yang ditanyakan tadi, banyak sisi gambar yang muncul. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari banyak muncul sisi gambar atau NA tadi, yaitu dengan cara kombinasi 3,x. 3 tadi karena pelemparannya sebanyak 3 kali. X-nya adalah nanti sisi gambar yang muncul kira-kira berapa. Nah, peluang
kalau sudah diketahui NA dan NS, maka kita bisa mencari peluangnya. Rumus peluang atau Fx atau Px sama dengan NA per NS. Jadi sama dengan kombinasi 3, X per 8. 8 tadi NS-nya ya. Nah, X-nya adalah bisa 0, yaitu tidak muncul gambar sama sekali. 1, yaitu gambarnya bisa muncul 1, atau muncul 2, atau mungkin bisa muncul gambar ketiganya. Kemudian ingat kembali rumus kombinasi. Kombinasi N, K itu bisa dicari melalui N faktorial dibagi N min K faktorial kali K faktorial. Ini sudah kita pelajari di kelas 11. Jadi kita bisa mencari nilai NA-nya dengan menggunakan rumus kombinasi dengan mengganti X-nya, yaitu X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, ataupun X-nya 3 ke rumus kombinasi. Jadi dapat diperoleh tabel distribusi peluang sebagai berikut. Harga X-nya mulai 0, 1, 2, 3, maka diperoleh probabilitas atau peluangnya. Nah, untuk X-nya 0, maka kombinasi 3,0 hasilnya kan 1, sehingga peluangnya 1 per 8. Untuk X-nya 1, maka nanti kombinasi 3,1 hasilnya 3. Nah, jadi peluangnya 3 per 8. Untuk X-nya sama dengan 2, maka kombinasi 3,2 hasilnya juga 3. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Jadi peluangnya adalah 3 per 8. Atau untuk yang terakhir, untuk X-nya 3, maka NA-nya kombinasi 3,3 hasilnya 1, maka peluangnya atau probabilitasnya adalah 1/8. Jika dijumlahkan semua, maka peluangnya akan sama dengan 1 sesuai dengan syarat distribusi peluang diskrit tadi ya. Jadi 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 hasilnya 8/8 atau 1. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal kedua ini kita menggunakan sebuah dadu. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukan peluang jumlah titik dari kedua dadu pada pelemparan tersebut. Untuk jumlahnya lebih dari 8 yang A, yang B adalah jumlahnya antara 4 sampai 7. Nah, pembahasannya, jika kita misalkan X adalah jumlah titik dadu dalam kedua lemparan, maka X yang mungkin yaitu 2, 3. Jadi yang paling kecil jumlahnya itu 2, karena dadunya 2 itu ya, 1 tambah 1 tidak mungkin jumlahnya 1, karena yang tidak mungkin yang satunya 0. Kemudian yang paling besarnya adalah 12, karena kemungkinannya 12 itu yang dadu 1 6, dadu kedua juga 6. Nah, untuk tabel distribusi peluangnya bisa kita buat sebagai berikut. Untuk membuat tabelnya kita juga butuh NS. Nah, untuk mencari NS ingat adalah ruang sampelnya. Karena ini dadu, maka dadu itu ada 6, karena dilempar 2 kali, maka NS-nya adalah 6 pangkat 2 atau 36. Sehingga nanti pernya ini per 36 semua. Yang pertama untuk X-nya 2, kemungkinannya hanya 1, yaitu dadu yang pertama 1, dadu yang pelemparan keduanya juga 1. Untuk jumlahnya 3, maka kemungkinan yang bisa yaitu pelemparan pertama muncul mata dadu 1, untuk pelemparan kedua muncul mata dadu 2, atau sebaliknya, yang pertama muncul 2, yang kedua muncul 1. Jadi ada 2 kemungkinan, sehingga peluangnya 2 per 36. Untuk mata dadu jumlahnya 4, maka yang kemungkinan yaitu dadu pertama 2, pelemparan yang kedua juga 2. Kemudian kemungkinan selanjutnya yang pertama 1, yang kedua 3, atau yang pertama 3, yang kedua 1, sehingga ada 3 per 36 nanti peluangnya ya. Begitu seterusnya sampai kita ke X sama dengan 12, kemungkinannya adalah hanya 1, yaitu mata dadu pertama munculnya itu 6, dan mata dadu pelemparan kedua juga 6. Jadi jumlahnya 12, tidak mungkin jumlah yang lain, karena maksimal dadu itu kan munculnya 6. Jadi tabelnya seperti itu sudah kita bahas ya, mengapa bisa peluangnya seperti itu. Kita akan mencari
jumlah mata dadu yang lebih dari 8 atau P dalam kurung X lebih dari 8. Maka kita jumlahkan mulai dari, karena lebih dari maka mulai dari X sama dengan 9, 10, 11, dan 12. Untuk X sama dengan 9 peluangnya kan 4/36, jadi kita tinggal mengganti nilai-nilai tersebut melihat dari tabel. Untuk X nya sama dengan 10, 3/36, X nya sama dengan 11, 2/36, dan X nya sama dengan 12 adalah 1/36. Jika kita jumlahkan hasilnya yaitu 10/36. Selanjutnya untuk soal yang KB yaitu jumlah titik dadu antara 4 sampai 7, maka karena tidak ada sama dengannya maka X nya sama dengan 5 dan 6. Untuk X nya sama dengan 5 berdasarkan tabel peluangnya adalah 4/36. Untuk X nya sama dengan 6 berdasarkan tabel peluangnya adalah 5/36, sehingga untuk peluangnya kita jumlahkan menjadi 9/36, kita sederhanakan menjadi 1/4. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.